makna rezeki. Seringkali kalau disebut kata rezeki, kepala kita itu langsung mikirnya al-fulusu, duit. Begitu kata rezeki, langsung yang muncul itu adalah saldo. Kalau saldonya minim berarti rezekinya sempit. Kalau saldonya banyak, rezekinya banyak. Ini wajar disampaikan oleh kebanyakan umat manusia. Kenapa begitu? Salah belajar dari kecil. Dari kecil ini kita dapat pelajaran, bukan dari pelajaran Al-Quran, bukan dari hadis, bukan dari ucapan ulama, dan bukan dari kebijakan lokal. Ya, bukan kearifan lokal. Dari kecil kita dapat pelajaran ilmu ekonomi, bukan ilmu ekonomi Islam. Ya, bukan ilmu ekonomi Islam. Bukan ilmu ekonomi orang yang beragama, tapi ilmu ekonomi orang yang cari al-fulusu wal duitu. Ya, cari duit, cari uang, cari materi. Makanya selalu yang didengungkan, kalau kamu punya duit berarti rezekimu besar. Kalau kamu nggak punya duit, rezekimu kecil. Hidup harus pakai duit. Nggak punya duit nggak bisa hidup. Bahkan muncul kalimat dari kita selaku orang tua tanpa sadar dulu nih kita ini orang tua, ada yang ngomong begini, nih oknum orang tua. Kalau saya ngomong orang tua nanti ada yang protes, saya nggak gitu beb gitu ya. Oknum orang tua, kamu sekolah yang pinter, nanti kalau kamu bodoh ya kamu susah cari duit. Jangan bodoh seperti bapakmu. Masya Allah. Jadi bapak sudah ngajari anaknya jelekin bapaknya sendiri. Jangan bodoh seperti bapakmu, akhirnya miskin, gak punya duit. Jadi ukurannya itu, kalau punya duit berarti pinter, gak punya duit bodoh. Akhirnya ada orang-orang yang disuruh ke pesantren takut. Kenapa kamu nggak mau jadi santri? Banyak ustadz nggak punya. Ini di kepala gitu ya, di kepalanya begitu. Waktu itu begitu. Tapi dengan berjuangnya para dai, ya berjuangnya ahli ilmu mencerdaskan masyarakat, sekarang mulai bergeser. Alhamdulillah. Bahkan ada yang mengatakan, tiwas sekolah dhuwur-dhuwur, nyatane yo nganggur. Sudah mulai muncul kalimat seperti itu. Nah, saya pengen menyadarkan diri saya sendiri, keluarga saya, dan siapapun yang mau dengar. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Rezeki jangan dibatasi hanya pada materi. Kalau rezeki hanya dibatasi pada materi, terus selain materi tadi namanya apa? Betul, memang hidup itu enggak lepas dari sandang, pangan, dan papan. Boleh kita katakan ukuran standar rezeki terpenuhi sandang, pangan, papan. Pakaiannya, makannya, tempat tinggalnya. Sehingga kalau pakaiannya terpenuhi, tempat tinggalnya ada, makanannya cukup, bisa dikatakan rezekinya lapang. Kalau pakaiannya itu mahal-mahal, banyak, tempat tinggalnya besar, ya makannya bebas tinggal tunjuk, berarti ini termasuk orang yang rezekinya lebih, ya rezekinya lebih. Kalau satu hari cari makan susah, pakaian hanya yang melekat, tempat tinggal nggak jelas, berarti ini orang yang rezekinya sempit menurut ukuran sandang, pangan, dan papan. Tapi ada satu hal yang lupa, manusia ini lupa. Kesehatan masuk enggak di situ?
Di sandang pangan papan tadi. Kesehatan masuk enggak? Enggak masuk. Jadi kalau ada orang duitnya banyak, rumahnya bagus, ya, duitnya banyak, rumahnya bagus, bisa makan yang enak, tapi lidahnya mati. Lidahnya mati, makan apapun gak ada rasanya. Saya mau nanya, orang ini tadi dengan duitnya yang banyak, pengen berobat atau gak pengen berobat? Pengen berobat. Dia berobat ternyata habis 20 miliar belum sembuh. Habis 20 miliar belum sembuh. Pertanyaan saya, berarti kalau ada orang punya lidah manis rasa manis, asin rasa asin, pedes rasa pedes, lidahnya normal, itu sebetulnya dia punya rezeki atau enggak punya rezeki? Besar atau kecil? Lah kenapa enggak pernah dihitung? Kenapa enggak pernah dihitung? Berarti ini standar ngukur rezeki kita ini perlu diperbaiki. Makanya pagi hari mulai cek, alhamdulillah mata saya normal. Mata normal ini harganya berapa? Berapa harganya? Unlimited, nggak bisa dikasih harga. Karena kalau mata nggak normal, itu semua kenikmatan akan berkurang. Mohon maaf loh Bu, suami tampan. Mohon maaf, suami tampan, tapi istrinya rabun. Bisa enggak menikmati ketampanan suami? Yang menikmati tetangganya. Suamimu tuh ganteng loh ya. Ganteng dari mana? Mau tak lihat wajahnya datar saja kok. Wajahnya datar saja. Saat itu suaminya merasa rugi. Kenapa? Istrinya nggak bisa menikmati ketampanannya. Nah kalau suaminya wajahnya nggak tampan, istrinya rabun, itu rezeki untuk suami. Karena istrinya lihat wajah pria manapun sama. Jadi suaminya nggak tampan dibanding suami orang lain, suaminya tenang-tenang saja. Alhamdulillah istri saya rabun. Jadi kalau ada suami ngucap alhamdulillah istri saya rabun, itu baik atau kurang ajar? Jadi suaminya mensyukuri musibah istrinya ini. Ini suami yang baik atau yang agak kurang ajar nih? Ya buat suami tadi betul dia beruntung, alhamdulillah. Kalau enggak nanti kan istri saya protes. Tapi ya alhamdulillahnya nggak usah diumumkan. Ya nggak usah diumumkan. Di balik musibah itu ternyata ada nikmat yang luar biasa. Tapi yang namanya nikmat mata sehat, telinga sehat, ya lidah sehat, rongga mulut sehat, nggak sariawan, nggak kena penyakit macam-macam, kerongkongan sehat, lambung sehat, jantung sehat, liver sehat, ginjal sehat, kaki sehat, tangan sehat, otaknya sehat. Itu mau dikasih harga berapa? Mau dikasih harga berapa? Nah inilah yang sering menyebabkan rezeki kita jadi sempit sandangnya, sempit papannya, sempit pangannya. Karena kita nggak pernah mensyukuri apa yang kita miliki.